105 Raw FM dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Raw FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Seperti biasa ya, senang sekali rasanya Nurul bisa kembali mengisi ruang dengar Anda semuanya, khususnya untuk adik-adik hebat, yang mana pada hari Kamis sampai dengan nanti formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita adakan belajar di udara bersama SDIT Nurul Ilmi untuk kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, bersama Kak Nurul sudah ada di studio Raw FM, ada Ustazah dari SDIT Nurul Ilmi ya. Kalau gitu kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ya Ustazah dari yang sebelah kanan Nurul kali ya. Iya, dengan Ustazah Rahmiwati, wali kelas 5 saat. Oke, Ustazah Rahmi ya. Iya. Di sebelahnya Ustazah Rahmi, Ustazah Putri dari kelas 5 Mus'ab. Ustazah Putri. Kemudian di sebelahnya, Ada Ustazah Tari dari kelas 5 Ja'far. oke, ada Ustazah Tari. Oke, kalau gitu Ustazah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, anak-anak hebat. Nanti selama 1 jam ke depan, Kak Nurul dan juga Ustazah akan membimbing adik-adik sekalian untuk belajar ya. Ini untuk kelas 5 SD ya Ustazah? Iya. Oke, tapi sebelumnya anak-anak hebat, Kak Nurul punya pertanyaan nih, kuis. Tapi bakal Kak Nurul bacain di awal biar nanti adik-adik hebat bisa temukan jawabannya di penjelasan dari ustazah-ustazahnya sekalian. Kuisnya adalah untuk soal yang pertama, sebutkan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat benda gas. Dan ketiga, apa saja ciri-ciri lagu wajib? Oke, sekali lagi ya. Untuk soal pertama, sebutkan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat benda gas. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri lagu wajib. Nah, untuk jawabannya bisa dikirimkan ke WhatsApp Raw FM di 0822 9999 6105. Sekali lagi di 0822 9999 6105. Oke, nanti jawabannya bakal dikoreksi sama ustazahnya langsung ya. Oke, Ustazah, kita langsung aja ke penjelasannya. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Anak hebat, Cerdas, ceria, berkarakter. Ye. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar melalui radio 105 Raw FM Padang Sidimpuan. Dan tak lupa solawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada Yayasan Perguruan Islam BM Muda Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, kepada Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan, terima kasih juga kepada Radio 105 Raw FM, dan juga kakak penyiar yang telah memandu kami hari ini. Dan juga terima kasih kepada orang tua hebat dimanapun berada karena sudah membimbing anak kita selama belajar di rumah. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak hebat semua dan pendengar yang lain dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita masih bisa belajar melalui radio 105 Raw FM Padang Sidimpuan. Sebelumnya, yuk dengarkan pesan ibu berikut ini.
pesan 3M. Ya, anak-anak ingat pesan Ibu 3M ya. 3M sangat mudah dilakukan dan bisa mencegah kita dari virus corona. Apa saja ya ustazah-ustazah 3M itu? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. Oh iya anak-anak ustazah, siaran radio ini bisa juga loh kalian saksikan live streaming melalui YouTube Raw 105 FM. Iya, betul sekali Ustazah. Mengingat 3M tadi, itu adalah protokol kesehatan yang bisa kita jadikan sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Agar kita lebih semangat lagi, Ustazah akan mengajarkan tepuk di rumah aja. Yuk kita praktekkan sama-sama. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Nah, halo anak-anak hebat, masih tetap semangat kan? Anak hebat, cerdas, ceria, berkarakter, yeay! Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, muatan pelajaran IPS tentang kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, muatan pelajaran IPA tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, muatan pelajaran SBDP tentang lagu wajib dan ciri-cirinya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, agar Ananda dapat mengetahui faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Selain itu, Ananda dapat mengetahui jenis dan sifat wujud benda. dan Ananda juga dapat memahami ciri lagu wajib. Nah, anak-anak hebat semua, silahkan menyiapkan peralatan sekolahnya ya. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk dengarkan lagu berikut ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara pinggir. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ananda hebat Ustazah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang kita alami. Ada peristiwa menyenangkan dan juga menyedihkan. Contohnya apa aja ya Ananda Ustazah? Kalau yang menyenangkan seperti dapat hadiah, liburan, dapat juara, dan masih banyak lagi. Kalau yang menyedihkan apa aja ya Ustazah Putri? Misalnya, sakit, dapat nilai buruk, jatuh dari sepeda Ustazah. Iya, betul. By the way, dulu kita pernah dijajah oleh bangsa barat loh. Jadi, nasib bangsa kita dulu gimana ya? Pasti sedih banget. Berarti itu termasuk peristiwa menyedihkan ya. Emangnya bangsa apa saja yang menjajah kita dahulu Ustazah? Nah, untuk lebih memahaminya, Ustazah punya cara nih. Ikuti bersama ya. 1, 2, 3, ya. Bangsa Eropa itu pernah menjajah kita. Yang pertama Portugis, kedua bangsa Spanyol, ketiga bangsa Inggris, keempat Belanda,
Ustazah, penasaran gak? Tujuan bangsa Barat itu datang ke Nusantara atau ke negara kita ngapain ya? Simak lagu berikut. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Nah, sudah dengarkan lagunya? Negara kita itu sangat subur. Jadi rempah-rempah mudah tumbuh dan melimpah di bumi Indonesia, sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangannya. Karena di Eropa itu tanahnya tidak sesubur tanah Indonesia. Oh, gitu ya. Anak-anak Ustazah, rempah-rempah itu apa ya? Dengarkan ya, biar Ustazah nyanyikan. 1, 2, 3, ya. Indonesia kaya rempah-rempah, ada cengkeh, lada, pala, jahe, kunyit, kencur, serai, bunga lawang, kayu manis, kapulaga, ketumbar. Manfaatnya untuk bumbu masak, untuk obat dan pengawet makanan. Selain menguasai perdagangan rempah-rempah, ternyata faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ada 3 loh. Dengan mengingat 3G, kita akan lebih mudah mengetahui karena apa Eropa datang ke Indonesia. Apa aja itu 3G, Ustazah? Oke, Ustazah Tari, sebelum kita lanjut ke 3G-nya, kita break dulu ya. Mungkin adik-adik ada yang mau makan, ada yang mau minum. Boleh, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ustazah. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Rawa FM, Your Lifestyle. Rekan Rawa FM dan adik-adik hebat, kita masih ada di program Belajar di Udara bersama SDIT Nurul Ilmi, tentunya bareng sama Ustazah Rahmi, Ustazah Putri, dan juga Ustazah Tari. Tadi kita sudah bahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi datangnya penjajah ke Indonesia. Tadi sudah kita bahas tentang rempah-rempah ya Ustazah? Ya. Iya, kali ini tadi sudah sempat disinggung oleh Ustazah Tari perihal 3G. Mungkin penjelasannya boleh langsung saja Ustazah? Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, perdagangan rempah-rempah itu merupakan faktor mereka datang kemari. Namun, ada yang melatar belakangi kedatangan mereka lagi. Bisa kita mengingatnya dengan 3G. Apa aja itu 3G, Ustazah? 3G itu adalah gold, gospel, dan glory. Gold maksudnya di sini adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Pada waktu abad 15 di Eropa, rempah-rempah itu sangat mahal harganya, yaitu semahal emas, sehingga membuat bangsa Eropa semakin kaya. 2 adalah gospel. Maksudnya adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Ternyata selain untuk mencari kekayaan, bangsa Eropa juga mencari kejayaan. Yaitu apabila, lupa tadi Ustazah, gospel maksudnya tadi adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan, ternyata bangsa Eropa itu juga memiliki misi khusus, yaitu untuk menyebarkan agama ke negara kita ini. Dan yang ketiga adalah glory, yang maksudnya adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Eropa beranggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya, sehingga mereka berlomba-lomba mencari tanah jajahan. Nah, itu dia faktor pendorong bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Tadi
Ustazah Rahmi sudah memaparkan tentang faktor-faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Salah satu contoh rempah-rempah yang menarik bangsa Eropa yaitu cengkeh. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, cengkeh itu terlebih dahulu akan dikeringkan dengan cara dijemur. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh panas ataupun kalor. Dari proses tersebut, kita dapat mengetahui pengaruh kalor atau energi panas terhadap benda. Pernahkah Ananda Ustazah mengamati benda di sekitar Ananda? Tentu saja pernah kan? Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah Ananda Ustazah wujud-wujud benda itu apa saja? Apa saja Ustazah Rahmi? Benda berwujud padat, cair, dan berwujud gas. Ya, betul Ustazah. Ada loh lagu tentang sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Mari kita dengarkan Ananda semua. Benda gas, sifat gas tidak tetap dan mengisi seluruhnya. Nah, Ananda semua sudah mendengarkan lagunya kan? Oke, mari kita ulangi kembali. Benda berwujud padat. Ananda Ustazah pasti memiliki banyak benda dong di sekitaran Ananda yang berwujud padat. Seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi. Ada pensil, meja, buku, kulkas, lemari, tas, dan masih banyak lainnya. Adapun sifat yang benda padat miliki, yaitu bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan, seperti benda padat itu digunting, ditekan, dilipat, dan bahkan disobek. 2. Benda berwujud cair. Benda yang berwujud cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Contohnya ada air, sirup, susu, kecap, dan masih banyak lagi. Adapun sifat dari benda berwujud cair yaitu yang pertama, bentuknya sesuai wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang ketiga, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan yang ketiga yaitu benda yang berwujud gas. Benda yang berwujud gas juga banyak kita jumpai di sekitar kita. Contohnya yaitu asap, uap air, udara, angin, dan lain sebagainya. Adapun sifat benda berwujud gas yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya tidak tetap. Yang kedua, menempati ruang, dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Nah, sudah tahu kan 3 jenis wujud benda itu apa saja? Yaitu padat, cair, dan gas. Yap. Dari contoh masing-masing wujud tersebut, ternyata ada loh benda yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Iya, betul sekali. Wujud benda padat dapat dilihat dan dirasakan. Demikian juga wujud benda cair. Namun, wujud benda gas tidak dapat dilihat langsung, namun dapat dirasakan. Nah, anak-anak hebat di rumah, wujud benda yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan, itu contohnya angin. Seperti saat kita sedang berada di pantai, angin bertiup dan menerpa daun kelapa, sehingga tampak melambai-lambai. Seperti pada lagu Rayuan Pulau Kelapa berikut ini.
Nah, iya adik-adik hebat, sebelum Kak Nurul puterin lagunya, Kak Nurul boleh ulangin lagi ya Ustazah untuk soal pertanyaan yang sebelumnya sudah dibacakan? Boleh Kak Nurul. Iya. Nah, adik-adik hebat juga bisa bergabung dengan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis. Yang pertama, sebutkan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat benda gas. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri dari lagu wajib. Kalau gitu Ustazah, nanti kita lanjutkan lagi ya belajarnya. Oke Kak Nurul. Oke, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. 105 Raw FM dan masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda dan juga adik-adik hebat semuanya di program Belajar di Udara bersama SDIT Nurul Ilmi. Oke, Ustazah sekalian kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung dengan kita di live Instagramnya Raw FM. Oke, yang sedang menonton kita sapa untuknya Rani, terus juga ada Terry Harahap, ada Fuji Rahayu Nasution. Sebenarnya masih ada banyak banget nih Ustazah, tapi nggak mungkin kita sebutin satu-satu ya. Terima kasih sudah bergabung di live Instagramnya Raw FM. Tapi mungkin kita bacain dulu deh komen-komennya ya Ustazah. Dari Terry Harahap katanya, guru-guru SDIT Nurul Ilmi keren. Terus juga darinya Terry Harahap juga, semangat Ustazah dan Kak Arji Nurul. Oke, adik-adik baik dan juga adik-adik hebat, tekan Raw FM, kita lanjutkan lagi ya Ustazah di sesi ketiga ini. Silakan Ustazah untuk materinya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Jadi tadi sudah diputarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Anak-anak hebat di rumah sudah mendengarkan dong lagu tadi. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu wajib Indonesia. Lagu wajib itu apa ya? Wajib dalam hal ini berarti harus diketahui semua warga negara Indonesia, Ustazah. Iya, benar sekali. Lagu wajib itu adalah lagu yang wajib dan harus dipelajari oleh seluruh siswa dalam menanamkan rasa cinta tanah air, agar semua warga negara mengenang dan tetap mengingat para pahlawan kita yang sudah berjuang sebelum kemerdekaan ini. Selain itu, ada lagi loh tujuannya, yaitu Menanamkan cinta tanah air dan menyalakan api semangat perjuangan. untuk lebih memahami lagu wajib itu, ada loh ciri-cirinya Ananda-Ananda hebat. Ciri yang pertama yaitu bersifat perjuangan dan semangat negara. Ciri yang kedua, lagu itu harus dinyanyikan dengan H3S. Himne, hikmat, hormat, dan semangat. Sedangkan ciri yang ketiga menceritakan tentang bangsa, kepahlawanan, dan nasionalisme. Selain lagu Rayuan Pulau Kelapa, masih banyak loh contoh lagu wajib Indonesia seperti Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Mengheningkan Cipta, Tanah Airku, dan masih banyak lainnya. Dengan mengetahui lagu wajib, kita akan lebih mencintai negara kita, Indonesia. Dengarkan, hayati, dan resapi setiap maknanya. Ini langsung disambung Kak, nggak ada pengantarnya.
adik-adik hebat, tadi sudah kita dengarkan 2 lagu wajib ya Ustazah. Iya. Tadi lagu Tanah Airku sama lagu Indonesia Jaya. Kalau gitu kita sudah ada di sesi terakhir nih adik-adik hebat dan juga rekan Raw FM. Kak Nurul bakal bacain lagi soal kuisnya. Untuk soal pertama, sebutkan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat benda gas. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri dari lagu wajib. Nah Ustazah, sembari menunggu jawaban dari adik-adik di rumah, gimana sih cara mencintai tanah air itu Ustazah? Ya, seperti kita lihat, kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, apalagi keadaan yang seperti gimana, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, ada di sini ustazah-ustazah buatkan cara mencintai tanah air itu. Yang pertama, kita memakai produk dalam negeri, seperti menggunakan batik Indonesia, makan makanan tradisional. Intinya kita pakai buatan dalam negeri, yaitu Indonesia. Cara yang kedua, menjaga lingkungan. Untuk contohnya itu, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Yang paling intinya, kita mulai dari diri sendiri, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia. Contohnya, mengikuti kegiatan kebudayaan seperti ikut serta dalam pementasan tari daerah. Yang keempat, menaati aturan negara, yang mana artinya taat akan aturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Dan yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Misalnya, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian, tidak membeda-bedakan suku agar kita tidak berpecah belah. Oke, itu dia tadi cara mencintai dan membuktikan bahwa kita cinta akan tanah air Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air ini, negara kita Indonesia akan lebih maju ke depannya. Baik, itu dia tadi ya rekan Raw FM, cara mencintai tanah air. Nah Ustazah, sudah ada yang kirimkan jawabannya nih dari via chat WhatsApp-nya Raw FM. Kita sapa dulu. Katanya gini, Assalamualaikum Ustazah, kenalkan saya Onggara Lubis. Faktor negara luar ingin menjajah Indonesia karena satu, sumber energi yang melimpah, kemudian yang kedua, hasil tambang yang beraneka rupa, yang ketiga, kawasan hutan yang luas, kemudian memiliki pulau yang banyak, dan hasil ikan yang banyak. Kemudian, sifat gas mampu menekan segala arah, contoh balon yang ditiup akan mengembang ke segala arah. Untuk yang ketiga, lagu wajib bertujuan menanamkan sifat cinta tanah air, menggunakan irama yang bersemangat, dipelajari dan dihayati, maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah menjawab 3 pertanyaan nih Ustazah. Kira-kira gimana jawabannya? Kalau untuk jawaban yang pertama, tadi pertanyaannya kan sebutkan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia itu dengan mengingat 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Iya. Nah, itu jawabannya ya, Kak Nurul. Jadi ini gimana nih Ustazah? Kira-kira jawaban yang dari siapa tadi, Kak Nurul? Onggara Lubis. Dari Onggara Lubis itu masih kurang tepat. Kurang tepat ya Ustazah. Oke, tapi terima kasih banyak ya Onggara Lubis yang sudah bergabung dan belajar dengan kita berempat nih Ustazah di studio Raw FM. Semoga nanti anak-anak Indonesia lainnya bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau gitu Ustazah, terima kasih banyak Nurul ucapkan sudah berhadir di studio Raw FM menyampaikan materi pembelajaran yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin boleh disampaikan Ustazah closing statement-nya. Ada kata-kata penutup atau kesimpulan Ustazah mungkin? Ananda Ustazah,
Pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan Ananda semakin mencintai negara kita ini, agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat semua. Raih prestasi, gapai ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkan Roh FM, demikian belajar di udara untuk edisi hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Dan Nurul yang bertugas juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.